Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like and comment. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aditya Al-Maqdis yang isnadnya dinyatakan sahih oleh Sunan Albani. Dikisahkan suatu ketika dua sahabat Nabi dengan sahabat yang lainnya bersama Nabi pula sedang berpergian. Nah, biasanya juga kalau di saat berpergian ini mereka sesama teman itu saling membantu, yaitu apa? Ada yang menyiapkan makanan, yaitu dari salah satunya itu. Jadi pada zaman itu mereka membawa bekal itu sendiri-sendiri. Kalau lagi berpergian itu bawa bekalnya sendiri-sendiri. Karena kalau kata peribahasa Indonesianya mah, zaman dulu tuh, pada zaman itu belum ada warteg, padang, restoran, belum ada waktu dulu. Kalau kata peribahasa Indonesianya mah, suatu hari dua sahabat Nabi dengan satu orang di antara dua sahabat Nabi ini, yang satu orang ini bisa kita bilang itu sebagai perkastrolan lah gitu, yang memasak, yang menyiapkan makanan lah, perliwetan. Dia itu di bagian itu. Juga ketika waktu itu di tengah perjalanan mereka sahabat Nabi kelelahan dan istirahatlah di pertengahan perjalanan tersebut sehingga mereka tertidur. Nah, biasanya orang yang perkastrolan atau perliwetan yang menyiapkan ini, si A kita bilang, biasanya ini harus bangun itu yang lebih awal gitu, yang lebih lugas dia, karena kan dia yang menyiapkan gitu. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan atau memberi kehendak kepadanya, saking lelahnya dia, si A lelah banget sehingga dia ketiduran, alias bangunnya itu kesiangan. Jadi bangunnya itu duluan sahabat Nabi yang dua ini, keduluanan. Nah, begitu bangun, lalu mereka berdua ini melihat si A-nya ini sedang tidur. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka berkata seperti ini, Inna hazalana uhun. Ini adalah orang tukang tidur. Mereka berkata apa? Ini adalah orang tukang tidur. Itu ketika mereka melihat si A-nya ini sedang tidur. Tidak lama kemudian dibangunkanlah si A-nya ini. Dan tentu si A terkejut karena melihat mereka sudah terbangun. Akhirnya dua sahabat Nabi ini memerintahkannya untuk menemui Rasulullah SAW di kemah sang Rasul. Untuk bilang bahwa bahan makanannya belum ada, karena kamu telah ketiduran, si A ini nih. Dan jika ada sisa makanan, mereka tuh ingin memintanya gitu ya kan, karena mereka kan belum makan. Beranjaklah si A ini ya ke kemah sang Rasul. Ketika sesampainya ke kemah sang Rasul, ya Rasul, karena akulah yang sedang di bagian menyiapkan makanan. Nah, sedangkan aku ini ketiduran ya Rasul. Dan mereka meminta makanan jika tersisa ada makanan. Lalu apa jawaban Rasul? Rasul berkata, mereka sudah makan. Mereka sudah makan. Bingunglah si A ini.
tapi tidak banyak bicara. Dia langsung kembali ke tempat dua sahabat Nabi ini. Wahai teman-temanku, kata Nabi, kalian sudah makan. Nah, akhirnya dua sahabat Nabi ini pun juga bingung. Kami makan apa? Kan kami belum makan apa-apa. Bingung, saking bingungnya, penasarannya, ditemuilah Nabi. Mereka menghampiri Nabi, membicarakan tentang perihal masalah ini. Nah, ketika mereka menemui Nabi, ya Rasul, kan kami belum makan, tapi kenapa kami dibilangnya sudah makan? Jawab Rasul, kalian sudah makan. Sambil terbengong dua sahabat Nabinya, lalu Nabi menjawab lagi, bilahmi akhi ummah, lauk kalian berdua adalah daging saudara kalian sendiri. Wallazi nafsi biyadi, demi Allah, kata Nabi, inna la'ara lahmatan baina anbiya bikuma, demi Allah sekarang aku lihat daging yang masih tersisa di gigi kalian sendiri. Jadi giginya itu dagingnya itu terlihat jelas gitu di gigi mereka berdua. Dagingnya itu daging saudara mereka sendiri. Lalu mereka menyadari atas kesalahannya, karena Nabi menjelaskan pula kepada mereka kesalahan yang mereka buat itu ialah pada saat sahabatnya yaitu si A sedang tidur, mereka mengatakan inna haza lana uhun, katanya ini adalah orang tukang tidur. Mereka berdua cuma mengatakan kalimat tukang tidur saja, si dagingnya itu masih tersisa dalam giginya. Masya Allah. Apalagi kalimat-kalimat yang lain. Faqala, maka mereka berkata, istaghfir lana ya Rasul, doakan kami ya Rasul, doakanlah kami agar Allah berkenan mengampuni dosa kami. Lalu Nabi Muhammad SAW, jangan meminta doa kepadaku, kata Nabi, mintalah doa kepada temanmu. Qala, Nabi Muhammad SAW berkata, huwa falyastaghfir lakum, minta doalah kepada temanmu agar temanmu ini berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa kalian berdua. Nauzubillahi min zalik. Hanya dari perkataan tukang tidur saja daging saudaranya sendiri terlihat. Apalagi perkataan-perkataan yang lain, perkataan buruk yang lain. Tentu saja perihal ini adalah dosa lisan yang dinamakan ghibah. Astaghfirullahalazim. Saudara-saudari SK, Ghibah adalah dosa lisan yang berada levelnya di pertengahan, karena di atasnya ada dosa yang parah. Itu dosa yang bersifatnya kekufuran dan kesyirikan. Dan yang paling level bawahnya itu dosa kecil. Maka cermatilah, begitu mengerikannya orang yang berperilaku atau berbuat dosa ghibah. Sama saja mereka seperti kanibal. Ya, kalau dipikir-pikir, mana ada yang mau yang berduduk bersama dengan kanibal atau berteman dengan kanibal? Mana ada yang mau? Ada pula dalam cerita lain dari masalah kecemburuan di antara istri Nabi Muhammad SAW yang ingin merendahkan salah satu dari seorang istri Nabi pula.
salah satu seorang istri Nabi Muhammad SAW qala, dia berkata, hasbuka min Sofia kaza wa kaza. Wahai Nabi, apa sih kelebihannya? Begini gitu ya kan. Nah, apa sih arti begini? Oleh perawi hadis disebutkan arti Perawi kata hadis. kayak begini atau Sofia itu artinya pendek. Apa tadi? Sofia adalah pendek. Maaf kalau kata kasarnya itu cebol. Lalu Nabi mendengar dari salah satu istrinya. Ketika itu pun Nabi bersikap tegas. Buat para kaum laki-laki, Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersikap tegas kepada istri. Dan istri pula harus tahu bedakan yang mana marah, yang mana tegas. Tegas itu untuk kebaikan, tidak akan membiarkan orang yang disayanginya itu jatuh ke dalam keburukan, melainkan ke dalam pelukan, yang arti rasa sayang untuk menjaga dalam menjadi imam keluarga. Ya, langsung saja Nabi Muhammad SAW berkomentar tentang ini. Laqad qulti kalimatan. Barusan kamu ini mengucapkan satu kata, yaitu Sofia, pendek. Lau mazijat bima'il bahri la majazat. Kalau seandainya satu kata ini dicelupkan ke sebuah laut, maka air satu lautan itu akan berubah menjadi busuk. Air laut, saudara-saudara SK, mengandung air garam. Air garam bersifat asin dan bersifat pula mempunyai antiseptik yang susah untuk membusuk. Coba kita bedakan air putih biasa, air tawar 1 gelas, air laut 1 gelas. Kita diamkan atau embunkan selama 7 hari. Ya jelas yang akan lebih membusuk dan cepat membusuk ialah air tawar atau air putih tersebut. Sekarang kita pikirkan, satu lautan dengan 1 gelas. 1 gelas susah untuk membusuk karena diembunkan atau diam saja. Tapi ini 1 lautan, cuma oleh kata-kata Sofia, pendek, bisa membusuk. Jadi saking menjijikannya itu perbuatan ini gitu. Saking menjijikannya perbuatan ini, yaitu ghibah. Jadi di 2 cerita ini menggambarkan kengeriannya itu seperti kanibal, makan daging saudaranya sendiri, dan juga segi kejijian, menjijikan. Air laut pun, satu air laut pun lautan membusuk. Ya, sampai sini saja video channel SK, yakni Steman Kehidupan, yang bertujuan agar mengajak Anda untuk mengintrospeksikan diri, supaya jangan cuma menyadarkan perbuatan orang, tapi perbuatan kita sendiri tidak sadar. Dan kisah ini sebagai gambaran dan contoh agar kita semuanya menjauhi dari perbuatan ini. Semoga kita terpelihara dan dijauhkan dari perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, bisa berkomentar di kolom komen, karena saya juga masih belajar dan hanya sekedar membagikan kisah ini agar menjadi pelajaran bagi saudara-saudari sekalian. Juga bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Nanti di channel ini pun akan ada seperti syairan-syairan
yang mengandung arti kata seperti dakwah pada era Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan kesenian alat musik. Cuma bedanya saya memakai gitar. Subscribe dan komen juga like adalah dukungan kalian semua untuk saya melanjutkan membuat channel tersebut. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman